Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan membahas tentang materi sholat berjamaah, di mana sebelum masuk ke materi tentang sholat berjamaah, kita awali dengan membahas materi tentang azan dan iqamah. Kita awali dari pengertian azan. Secara bahasa, azan berarti pengumuman atau pemberitahuan, yaitu dari kata azana, yu'azzinu. Kemudian secara istilah, azan adalah perkataan tertentu untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Berikutnya pengertian iqamah. Secara bahasa, iqamah berarti mendirikan. Sementara secara istilah, iqamah adalah perkataan tertentu yang dikumandangkan sebagai tanda bahwa sholat fardu akan segera dimulai. Selanjutnya adalah hukum azan dan iqamah. Hukum azan ini menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu bagi laki-laki untuk melakukan sholat fardu baik berjamaah maupun sendirian, dan juga untuk sholat Jumat. Sedangkan selain untuk sholat tersebut, maka tidak disunnahkan untuk mengumandangkan azan. Misalnya untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Tarawih, sholat jenazah, sholat gerhana, dan lainnya. Dan sebagai gantinya maka digunakan seruan dengan lafadz as-sholatu jami'ah. Berikutnya lafadz azan. Lafadz azan ini yaitu terdiri dari yang pertama lafadz Allahu Akbar yang diulangi 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian khusus untuk salat subuh, setelah lafadz hayya 'alal falah ini ditambah dengan bacaan as-salatu khairum minan naum 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan lafadz takbir 2 kali, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan lafadz tahlil, la ilaha illallah 1 kali. Berikutnya lafadz iqamah. Lafadz iqamah ini hampir serupa dengan lafadz azan, tapi tidak diulangi 2 kali, rata-rata hanya 1 kali, kecuali 1 lafadz saja. Yaitu yang pertama lafadz takbir, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah 2 kali. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, bagi orang yang mendengarkan azan disunnahkan untuk menjawab azan, yaitu dengan jawaban yang sama seperti apa yang disebutkan di dalam kalimat azan tersebut. Kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka cara menjawabnya adalah dengan mengucapkan lafadz hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan begitu juga untuk lafadz as-salatu khairum minan naum yang hanya ada pada azan subuh, maka kita disunnahkan menjawabnya dengan kalimat shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Berikutnya adalah doa sesudah azan. Bagi orang yang azan atau muazzin atau kita yang mendengarkan azan, disunnahkan setelah azan untuk berdoa. Doanya adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah
wab'atshul maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Berikutnya adalah syarat azan dan iqamah. Agar azannya sah secara syariat, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya yang pertama adalah telah masuk waktu. Bila seseorang mengumandangkan azan sebelum masuk waktu sholat, maka azannya itu tidak sah. Bahkan menurut ulama haram hukumnya. Dan bila nanti waktu sholat tiba, maka harus diulangi lagi azannya. Kecuali dalam azan subuh, memang pernah dilakukan 2 kali di masa Rasulullah. Yaitu azan pertama sebelum masuk waktu subuh atau pada sepertiga malam terakhir. Dan kemudian azan yang kedua adalah azan yang menandakan masuknya waktu subuh, yaitu pada saat fajar shodiq sudah menjelang. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus berbahasa Arab. Azan yang dikumandangkan dalam bahasa selain Arab maka menjadi tidak sah. Sebab azan adalah praktek ibadah yang bersifat ritual, bukan semata-mata panggilan atau hanya sekedar menandai masuknya waktu sholat. Yang ketiga adalah tidak bersahutan. Jadi bila azan ini dikumandangkan dengan cara sambung menyambung antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara bergantian, maka hukumnya tidak sah. Artinya azan ini harus dikumandangkan oleh satu orang mulai dari lafadz yang pertama sampai lafadz yang terakhir. Yang keempat, syarat azan dan iqamah ini adalah dilakukan oleh seorang muslim atau beragama Islam, laki-laki dan berakal sehat atau sudah akil baligh. Kemudian yang kelima, tertib lafadznya. Tidak diperbolehkan untuk terbolak-balik di dalam mengumandangkan lafadz azan. Jadi urutannya harus benar, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Berikutnya adalah sunnah di dalam azan dan iqamah. Disunnahkan juga bahwa orang yang mengumandangkan azan adalah juga orang yang nantinya mengumandangkan iqamah. Namun itu bukan keharusan yang mutlak, hanya sunnah saja. Jadi seandainya berbeda muazzin yang azan dengan iqamah tidak masalah. Kemudian yang berikutnya sunnah azan ini muazzin atau orang yang azan disunnahkan untuk suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya kalau dia dalam kondisi berhadas maka dianjurkan untuk bersuci, yaitu dengan berwudu atau dengan mandi wajib. Kemudian yang kedua, muazzin disunnahkan berdiri dan menghadap kiblat. Yang ketiga, muazzin disunnahkan menghadapkan wajahnya ke kiblat dan ketika mengucapkan lafadz hayya 'alas shalah disunnahkan wajah dan lehernya menghadap ke sebelah kanan. Dan ketika mengucapkan lafadz hayya 'alal falah disunnahkan agar wajah dan lehernya menghadap ke sebelah kiri. Berikutnya yang keempat, disunnahkan muazzin memasukkan 2 jari ke dalam telinga. Karena ada pernyataan dari Abu Juhaifah, beliau mengatakan saya melihat Bilal azan dan berputar serta mengarahkan mulut ke sini dan ke sana sedangkan 2 jarinya berada di telinganya. Dan yang terakhir yang kelima, disunnahkan mengeraskan suara ketika azan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW, karena sesungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh suara muazzin baik jin, manusia, adapun sesuatu yang lain, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Artinya semakin banyak orang yang mendengar suara azan yang dilantunkan, maka akan semakin banyak pula yang akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat nanti. Demikian materi tentang azan dan iqamah, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.